Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Mohon maaf teman-teman subscriber setia, baru kali ini saya sempat membuat video seputaran asam lambung, hipertensi, psikosomatis, karena pada saat itu saya itu banyak sekali kegiatan teman-teman. Juga kebetulan kan saya akhir-akhir ini kan lagi sibuk mengerjakan seperti skripsi ya kan, kayak kemarin juga ada ujian komprehensif, yaitu dimana persyaratan untuk wisuda teman-teman. Makanya saya belum sempat membuat edukasi untuk teman-teman penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Jadi mohon maaf bagi subscriber setia yang sudah menanti edukasi motivasi untuk kalian semua. Nah, semoga kalian cepat sembuh lah, dan harapan saya semoga kalian lekas membaik, lekas seperti sedia kala, jauh lebih baik, jauh lebih bahagia. Dan harapan saya semoga kalian semua sudah banyak perubahannya, dan harapan saya semoga kalian lekas sembuh teman-teman. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis dari saya. Di sini saya memang bukan ahli psikiater, saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli herbal. Saya mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis yang tentunya mengedukasi, memotivasi, ya minimalnya menemani penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Untuk session kali ini saya akan membahas tentang serasa seperti diintai, seperti ada bayangan hitam yang selalu mengikuti kita. Ya, saya tahu betul karena saya juga pernah ngalamin teman-teman. Dulu waktu saya pertama kena gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, saya itu sering sekali diikutin oleh bayangan-bayangan hitam, serasa seperti diintai. Pasti teman-teman yang mengalami gangguan hipertensi pasti ya mengalami seperti diintai, ada bayangan hitam. Tentu itu sangat menakutkan, dan kebanyakan bagi penderita hipertensi itu beranggapan bahwa bayangan hitam itu adalah seperti hantu, atau bahkan beranggapan itu adalah malaikat maut gitu kan. Saya juga dulu seperti itu teman-teman. Lah, biar kalian cepat paham, biar kalian tidak gagal paham, maka tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Juga jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Kenapa kebanyakan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis itu mengalami ketakutan, dan apapun itu dihubungkan dengan horor atau misteri atau dihubungkan dengan M gitu ya, karena trauma, karena memiliki trauma dan belum siap M, sebenarnya belum siap M dan takut M itu. Maka ketika ada sensasi, tentunya teman-teman pasti langsung beranggapan bahwa sensasi itu termasuk penyakit kronis, yang padahal teman-teman itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyakit kronis. Itu sama sekali tidak ada hubungannya sama penyakit berat. Kebanyakan penderita hipertensi, psikosomatis itu beranggapan bahwa sensasi itu termasuk penyakit kronis. Iya, memang horor. Sensasinya itu banyak sekali, kadang bergonta-ganti, kadang berpindah-pindah. Saya pun mengalami seperti itu teman-teman. Itu sebenarnya hanya psikosomatik saja teman-teman. Itu hanya respon tubuh saja, dan itu tidak berbahaya. Memang otak kita lah yang sedang dikuasai oleh anxiety, yang mana anxiety itu memicu suatu kecemasan, ya kan, memicu suatu ketakutan. Ketakutan dan kecemasan itu tak terkendalikan, sementara kita memiliki ketraumaan. Awal-awal dulu kita kena itu merasakan seperti kayak mau M. Nah, itu yang dinamakan GERD teman-teman. Nah, kalian kalau seandainya
kalian itu sadar bahwa kalian kena anxiety, setiap pikiran-pikiran yang negatif yang ada di otak kalian, kemudian kalian itu sadari bahwa kalian sedang dalam gangguan anxiety, maka ya sudah, kalian sadari itu bahwa pikiran negatif itu hanya permainan anxiety dan sifatnya itu halusinasi. Tentunya kalian nggak perlu harus menseriusin atau beranggapan serius bahwa hal itu akan terjadi. Memang saya dulu juga seperti itu teman-teman, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, serasa kayak mau roboh, itu serasa kayak serasa kayak beneran akan jatuh gitu loh, beneran pingsan. Tapi kenapa kok tiba-tiba jadi seakan-akan kita itu memiliki ketraumaan, dan kenapa kok kayak beneran akan pingsan? Itu hanya serasa saja teman-teman, dan faktanya, nyatanya itu pun tidak jatuh, itu pun tidak terjadi pingsan, itu hanya serasa saja gitu. Kita itu hanya di gangguan mental alias psikis saja teman-teman, kita hanya gangguan psikis saja, alias kita itu tidak kenapa-kenapa, kita itu nggak kenapa-napa, intinya kita itu baik-baik saja teman-teman. Kalian kalau seandainya apa-apa masih takut, kalian harus sadari bahwa kalian kena anxiety, dan kalian sadari bahwa itu hanya gangguan psikis saja teman-teman. Kalian jangan terlalu fokus memperhatikan lambung, itu nggak ada hubungannya teman-teman gitu lah. Biar kalian memiliki mental yang kuat, maka kalian jangan kebanyakan mengurung diri. Kalian harus berlatih melawan, mendobrak mental yang ngecek-ngecek itu. Dimanapun tempat yang kalian takuti, dimanapun tempat yang kalian cemasi, kalian mulai sekarang berlatih step by step, yaitu menempuh atau ya berlatih di tempat yang kalian takut itu. Contoh, teman-teman takut di keramaian, cobalah sesekali kalian melatih, walaupun serasa kayak mau pingsan, jantung berdebar-debar, nafas berat, kayak mau jatuh, itu tidak bahaya teman-teman. Ya, pikiran yang menakut-nakuti itu adalah permainan anxiety. Kalian coba sesekali itu jangan pulang, jangan nurutin pulang, nanti kalian akan ya stuck di situ terus, memiliki mental yang ngecek-ngecek terus, yang akhirnya kalian itu akan terjebak oleh lingkaran anxiety alias lingkaran setan itu. Biar kalian cepat memiliki mental yang kuat, biar kalian cepat memiliki mental kuat seperti baja, maka setiap ada pikiran-pikiran yang negatif muncul yang mengajak kalian ingin cepat-cepat pulang, kalian jangan turutin. Beneran, kalian jangan turutin. Hal itu jangan kalian turutin. Pokoknya kalian harus berlatih masa bodoh di tempat itu, sembari afirmasi, sembari kalian berkata dan kalian ngomong ke diri sendiri, ini hanya permainan anxiety dan ini tidak berbahaya, ini hanya halusinasi saja, dan anxiety tidak berbahaya. Tentu susah kalau yang baru pertama kena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, tentu susah teman-teman. Saya dulu pun susah. Kenapa saya itu bisa sampai ke detik ini, sampai sembuh total? Karena saya sudah yakin bahwa sensasi itu tidak berbahaya. Dan terbukti teman-teman, sebenarnya apapun sensasinya itu tidak berbahaya, hanya mengganggu di aktivitas saja. Kalau kalian nggak percaya bahwa sensasi itu tidak berbahaya, nyatanya saya sudah sembuh. Nyatanya banyak teman-teman kita yang sudah bertahun-tahun kena gangguan asam lambung ya sembuh, ya masih hidup gitu loh. Berarti sensasi yang dikenal dengan istilah 1001 sensasi itu beneran tidak berbahaya, itu beneran aman teman-teman. Hanya mengganggu dan menakut-nakuti saja. Kalau kalian nggak percaya, coba sesekali kalian itu melihat apa yang pernah dokter atau apa yang pernah kalian lakukan seperti ronsen, EKG. Nyatanya ketika kalian diperlihatkan oleh dokter, nyatanya itu semua normal alias baik-baik saja, ya sudah, itu jadikanlah sebagai referensi buat kalian.
Ingat, ketika kalian itu tiba-tiba cemas, tiba-tiba ada sensasi yang menakut-nakuti kalian, kalian ingat, walaupun itu di area dada kiri, celekat-celekit ya kan, dada panas, nafas berat, jantung berdebar-debar, keliengan, serasa mau jatuh, badan lemes, celekat-celekit, kedutan, semua itu ya, itu kalian harus sadari, oh ya kemarin EKG, kalian harus ingat itu. Kemarin EKG, kemarin ronsen nyatanya baik-baik saja alias normal. Berarti ini hanya bentuk respon tubuh saja. Seperti itu teman-teman. Jangan malah yang ditangkap itu hal yang negatif. Memang kebanyakan penderita anxiety disorder paling susah itu mengendalikan pikiran yang negatif. Dan saya maklumi betul, saya pernah ngalamin di fase itu. Yang paling susah itu mengendalikan pola pikir. Yang paling susah dihilangkan bagi penderita anxiety disorder itu menghilangkan, mengingat pikiran-pikiran takut atau pikiran meninggoy itu, ya kan? Itulah. Nah, biar kalian itu lupa, maka mulai detik ini, hari ini, mulai sekarang, mau tidak mau kalian harus bangkit keluar dari rumah, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang benar-benar membuat mood kalian itu nyaman, enak. Gitu. Kalau seandainya kalian itu hanya tetap mengurung diri, apalagi kalian itu ketambahan kebanyakan scroll video, bermain HP, juga kalian kebanyakan searching ya, mencari informasi seputaran sensasi di googling, yang ada kalian ke-trigger, yang ada pikiran kalian tambah ngaco, yang ada pikiran kalian itu tambah nano-nano. Biar kalian nggak nano-nano, maka hindari searching. Biar kalian itu nggak sering ngeblank pikirannya, brain fog ya, biar nggak liar, maka jangan kebanyakan main HP. Hindari kebanyakan atau keseringan main HP, teman-teman. Gitu. Maka sekarang harus sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Gitu. Biar kalian lupa terhadap sensasi. Kalau kalian lupa terhadap sensasi, tentunya kalian akan enakan lah. Kalian akan tidak sering ke-trigger, tidak sering kena serangan panik. Itu sesuai pengalaman saya. Terus, biar kalian itu semakin meningkat, ya, meningkat mentalnya, kalian itu sering-seringlah mengingat hal-hal yang membuat kalian itu tidak ke-trigger, yang membuat kalian itu tidak cemas. Gitu. Terus biar kalian itu nggak ke-trigger, nggak sering ke-trigger, maka cobalah kalian itu ingat apa yang sering sekali dokter katakan. Ini hanya gangguan asam lambung kok. Ingat itu aja, dan asam lambung itu tidak berbahaya, teman-teman. Dan realitanya pun, nyatanya pun, ya kalian ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater kan. Ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater hanya gangguan psikis atau kena diberi diagnosa anxiety kan, gitu. Kalian itu hanya gangguan psikis saja, teman-teman. Biar kalian nggak cemas, ya ingat, aku hanya kena gangguan psikis, gitu. Aku hanya kena gangguan psikis kok, ini sensasi hanya bentuk respon tubuh saja kok, ini hanya psikosomatik kok, ini tidak berbahaya kok, kayak gitu, teman-teman. Kalian kalau nggak percaya kalau kalian kena psikis, nggak ada orang yang takut sama dengar sirine atau dengar suara ambulan, ya. Nggak ada orang yang takut sama suara ambulan kalau dia memiliki mental. Semua orang yang tidak memiliki mental, kita semua orang yang kena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis pasti takut dengar suara ambulan, pasti takut dengar kabar duka, pasti kabar nggak enak pun takut, pasti dengar suara burung pun takut, karena nggak memiliki mental, karena belum siap karena takut gitu. Biar kalian percaya, saya menyampaikan ini kan biar kalian percaya dan tersugesti. Kalian itu hanya gangguan psikis saja. Coba kalian tanyakan pada orang-orang normal, kalian juga pernah di fase normal kan? Kalian dulu ketika sehat, tidak dalam gangguan ini, tentunya kalian tidak takut kan dengar kabar duka kan? Bahkan takziah, layat kan? Ketika ada suara burung pun kalian nggak takut kan?
Ketika ada suara ambulan pun nggak takut, karena dulu kalian memiliki mental. Sementara sekarang mental kalian itu dihancurkan oleh anxiety yang menjadikan kalian takut dengar suara ambulan, takut dengar suara burung. Itu lah, nggak ada orang yang memiliki mental itu takut gitu. Adanya orang yang takut suara siren karena nggak memiliki mental. Kita tuh hanya gangguan psikis saja, punya luka batin atau punya ketraumaan, maka sembuhkanlah itu. Lupakan yang membuat kalian trauma. Udah, kalau kalian itu selalu mengingat-ingat, yang ada itu kena serangan panik, yang ada ke trigger gitu. Terus bagaimana mas biar memiliki mental yang kuat lagi? Mulai sekarang kalian harus bangkit setiap pagi. Ayo lakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu metode yang saya lakukan. Setiap pagi kalian harus jalan-jalan rutin. Kalau yang masih baru, itu manfaatnya juga akan menyembuhkan GERD-nya. Pokoknya jalan-jalan pagi secara kontinu, kemudian berjemur. Waktu yang efektif jam berapa mas? Waktu yang efektif itu mulai dari jam 8 sampai jam 10. Itu sangat efektif. Lalu bagaimana mas yang bekerja, yang tetap berangkat kerja atau yang sekolah, yang kuliah, kemudian yang punya tanggungan lainnya dan sebagainya? Terus gimana mas kalau nggak ada waktu? Kalian bisa gantikan jalan-jalan pagi itu dengan melakukan jalan-jalan sore. Saya pun dulu gitu. Saya ikhtiarnya pun banyak teman-teman. Seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, setelah itu saya berlatih, melatih mental, saya bermain ke rumah tetangga, berlatih mental, bermain ke rumah temen gitu. Kemudian setelah duhur saya sempatkan main ke kebun, kadang ke sawah melihat hijau-hijauan. Manfaatnya apa mas bermain ke kebun melihat hijau-hijauan? Manfaatnya untuk menetralkan pikiran, karena kebanyakan penderita anxiety disorder sarafnya itu menegang karena sering diajak traveling pikiran negatif kayak gitu. Terus kalau sore pun saya jalan-jalan. Setelah jalan-jalan saya itu kadang ditambah gerakan seperti senam. Kalau setiap mau tidur saya itu ditambah gerakan yoga teman-teman. Itu ikhtiar saya. Dulu saya sering sekali mengalami cemas di sore hari, sensasi bermunculan teman-teman. Tiba-tiba gelisah, saya pernah ngalamin itu. Kalian itu jangan menuruti pikiran-pikiran negatif itu teman-teman. Intinya biar kalian cepat sembuh, itu jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan merasa rasakan, jangan keseringan mengait-ngaitkan sensasi sama penyakit kronis. Itu nggak ada hubungannya teman-teman, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kunci biar kalian cepat sembuh itu bersikap masa bodoh tiap ada sensasi. Kalian harus ingat, alah kemarin juga merasakan sensasi seperti ini kok, nyatanya baik-baik saja kok. Alah kemarin juga merasakan seperti kamu pingsan kok, nyatanya tidak pingsan kok. Tapi ada loh mas yang pingsan beneran. Mungkin dulu sebelum kena asam lambung GERD dia pernah pingsan. Dia punya punya kepribadian dulu kalau sebelum kena asam lambung itu pernah pingsan. Makanya jangan heran, dan itu pun nggak apa-apa gitu teman-teman. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu nggak bahaya. Itu hanya bentuk respon tubuh saja. Kalau kalian pengen cepat sembuh, itu kuncinya bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Kalau tiba-tiba pikiran negatif itu datang menghampiri, memasuki kotak kalian, kalian harus sadari teman-teman. Kalian harus sadari, alah ini pola pikir lama. Tangkap, alah ini pola pikir lama. Kemarin saya mikir seperti ini, mikir takut kronis, mikir takut nyatanya ya sampai sekarang masih berdiri, masih hidup. Gitu. Nyatanya masih baik-baik saja. Nyatanya berulang kali periksa ya nyatanya normal semua. Nyatanya ya tidak kenapa-napa. Kayak gitu teman-teman. Itu tangkap, itu pola pikir lama. Biar kalian cepat sembuh ya itu kuncinya, bersikap masa bodoh. Semakin sering bersikap masa bodoh terhadap sensasi, maka sensasinya itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Kalau kita diamkan kedutan, keliengan, sensasi dan lain sebagainya, sensasi apapun itu dimanapun itu ya, kalau kita diamkan sebenarnya hilang dengan sendirinya tanpa kita repot harus mencari solusi teman-teman. Itu pikiran-pikiran itulah, kembali ke tema, pikiran negatif yang selalu ada itu yang akhirnya memicu seperti ada bayangan hitam. Karena apa? Karena yang kita pikirkan itu menakutkan terus, seperti takut kronis, sering mengancam diri sendiri. Akhirnya apa? Sering berhalusinasi seakan-akan ada malaikat maut karena ada bayangan hitam kan gitu.
Nah, biar nggak kayak gitu, nggak kedatan itu ya sering-seringlah olahraga. Nanti kalau sering olahraga itu akan meningkatkan hormon serotonin, hormon endorfin, hormon dopamin gitu teman-teman. Biar kalian itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan mood itu stabil. Terus tidak lupa kalian harus memperbaiki pola makannya. Kenapa ya Mas mudah lapar? Ya karena energinya terkuras oleh pola pikir. Kenapa ya Mas kok mudah sekali lah kenyang? Sudah makan sedikit tapi gampang kenyang. Ya karena asam lambungnya belum membaik, karena kalian itu masih traveling mengikuti pikiran-pikiran negatif gitu. Biar kalian nggak mudah kenyang, ya maka kalian harus hindari stres biar lambungnya cepat kinerja dengan baik gitu. Makan sedikit-sedikit terlebih dahulu. Terus kemudian banyakin minum air hangat teman-teman. Banyakin minum air hangat aja. Dah, pokoknya banyakin minum air hangat. Setelah itu kalian harus memperbaiki pola hidupnya. Jangan kebanyakan begadang teman-teman. Jangan keseringan begadang. Kalau kalian sering begadang, nah itu nanti susah sekali, minimal itu 8 jam tidur dalam satu malam teman-teman. Hindari begadang terlebih dahulu. Kalau susah, dengerin musik relaksasi. Kalau pikiran negatif, dengerin motivasi saya ini. Terus kemudian pola pikirnya dijaga, jangan mengikuti pola pikir yang negatif. Hindari pikiran-pikiran negatif itu. Itu lakukan secara terus-menerus, kontinu, perbaiki itu. Pola sikapnya sangat sensitif sekali, penderitaan sensitive disorder itu emosi. Biar kalian itu nggak gampang nge-trigger, maka hindari emosi. Kemudian spiritualnya, pola spiritualnya harus diperbaiki. Pokoknya semangat terus-menerus, itu lakukan terus-menerus, kontinu olahraga, perbaiki 5P itu. Nanti seperti kayak ada intaian, seperti ada yang mengintai, itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Itu hanya gangguan pola pikir saja yang sehingga memicu kehalusinasi. Pokoknya semangat terus-menerus, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.